kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan transformasi dengan topik pembahasan yang pertama yaitu definisi fungsi, yang kedua yaitu jenis-jenis fungsi, yang ketiga yaitu definisi transformasi, dan yang keempat yaitu membuktikan transformasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firhana Sofria dengan NIM 21029014. Perkenalkan, nama saya Salsilvira dengan NIM 21029182. Perkenalkan, nama saya Daratu Eliza dengan NIM 21029074. Perkenalkan, nama saya Asmelia Eka Putri dengan NIM 21029070. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Saya Firhana Sofria akan menjelaskan definisi dari fungsi. Definisi dari fungsi tersebut adalah, dimisalkan A dan B adalah himpunan tak kosong, di mana setiap unsur di himpunan A atau domain, atau bisa disebut dengan daerah asal, tepat dipasangkan satu-satu ke unsur di himpunan B atau kodomain, atau disebut dengan daerah kawan. Baiklah, atau bisa dinotasikan seperti fungsi A dipetakan ke B jika X merupakan elemen A, hanya satu Y elemen B, maka pasangan berurutannya adalah X, Y merupakan fungsi. Atau fungsi A dipetakan ke B jika dan hanya jika X merupakan elemen A, ada tepat satu Y merupakan elemen B, maka Fx sama dengan Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan rank. Baiklah, untuk domain tersebut adalah A, himpunan A. Himpunan A tersebut adalah domain atau daerah asal. Dapat dinotasikan dengan DF. Selanjutnya yang kodomain adalah himpunan B atau daerah kawan. Dapat kita notasikan dengan KF. Selanjutnya, semua unsur di B yang sudah dipetakan dari unsur A berarti itu adalah daerah hasil atau rank. Baiklah, dari contoh gambar berikut dapat kita tentukan domainnya. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Berarti DF-nya 1, 2, 3. Selanjutnya untuk kodomainnya yaitu A, B, C. Dan untuk ranknya adalah A, B, C. Baiklah, untuk contohnya yaitu diketahui himpunan A yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Dan untuk himpunan B yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Soalnya yaitu fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan rumus Fx sama dengan X kuadrat. Berarti kita dapat simpulkan himpunan A itu adalah domain dan B adalah kodomain. Dikarenakan di soal sudah disebutkan memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Baiklah, untuk penyelesaiannya yaitu kita ubah dulu ke diagram panah.
di mana A adalah domain dan D adalah kodomain. Dan untuk menentukan daerah hasilnya yaitu kita menggunakan rumus Fx sama dengan X kuadrat. Berarti X tersebut kita misalkan dengan angka di daerah domain. Yang pertama yaitu negatif 2 dikuadratkan yaitu 4. Dan selanjutnya yaitu negatif 1 X dimisalkan dengan negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat yaitu 1. Selanjutnya yaitu 0 kuadrat yaitu 0. Selanjutnya yaitu 1 X dimisalkan dengan 1 berarti X1 kuadrat adalah 1. Selanjutnya yaitu 2 berarti X dimisalkan dengan 2 X kuadrat yaitu 4. Setelah kita melakukan pemetaan berarti kita baru mendapatkan yaitu daerah hasil atau range-nya, di mana yaitu 1, 0, 1, 4. Maka daerah hasilnya yaitu 0, 1, 4. Baiklah, saya Ratu Eliza akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu menurut sifatnya ada 3. Yang pertama, fungsi injektif, yang kedua, fungsi surjektif, dan yang ketiga, fungsi bijektif. Nah, yang pertama, fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu atau into. Sebuah fungsi dari A ke B disebut fungsi injektif jika untuk setiap A, B elemen A, dan fungsi A sama dengan fungsi B, maka A sama dengan B. Atau jika A tidak sama dengan B, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Nah, secara ekuivalen, fungsi injektif jika dan hanya jika fungsi X1 sama dengan X2 mengakibatkan X1 sama dengan X2 untuk setiap X1, X2 elemen A. Nah, yang kedua, fungsi surjektif atau disebut juga dengan fungsi pada atau onto. Dimisalkan sebuah fungsi f dari A ke B, fungsi f disebut fungsi subjektif jika untuk setiap B elemen B ada A elemen A sehingga fungsi A sama dengan B. Fungsi subjektif jadi dapat disimpulkan fungsi subjektif ini fungsi A sama dengan B dengan FA-nya di sini maksudnya adalah range dari fungsi f. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif disebut juga dengan fungsi koresponden satu-satu, di mana fungsi f merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi subjektif. Yang artinya setiap himpunan anggota B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing hanya memiliki satu pasang. Baiklah, untuk contoh soal, manakah yang merupakan fungsi injektif, fungsi subjektif maupun fungsi bijektif dari diagram panah berikut ini? Itu untuk penyelesaian yang A. Di sini terdapat domainnya memasangkan setiap anggota ke kodomain tepat satu pasangan. Dan di sini juga himpunan anggota kodomain tidak berpasangan, sehingga diagram panah bagian A ini termasuk fungsi injektif. Karena syarat fungsi injektif adalah setiap anggota kodomainnya memiliki tepat satu pasangan terhadap domain dan boleh kodomain tidak memiliki pasangan. Untuk diagram panah yang B, di sini himpunan anggota B berrelasi dengan himpunan anggota A dan tidak ada himpunan anggota B yang tidak berpasangan. Dan di sini juga kodomainnya
memiliki memasangkan lebih dari satu ke anggota A. Jadi dapat disimpulkan diagram panah yang P adalah fungsi subjektif. Untuk diagram panah yang C, di sini tepat anggota A memasangkan tepat satu ke anggota B. Dan rangkaiannya sama dengan pedomannya, sehingga disimpulkan fungsi tersebut fungsi bijektif. Baiklah, selanjutnya saya Asmilia Eka Putri akan menjelaskan definisi transformasi. Suatu transformasi pada bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asalnya V dan daerah nilainya juga V, atau dapat kita tulis dengan TV ke V. Fungsi bijektif ialah sebuah fungsi yang bersifat subjektif dan injektif. Subjektif artinya bahwa pada tiap titik B elemen V ada prapeta T suatu transformasi, maka A elemen V sehingga B sama dengan TA. Maka A merupakan prapeta dari B dan B peta dari A. Lalu injektif yaitu jika A1 tidak sama dengan A2 dan TA1 sama dengan B1, TA2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke contoh soal, yaitu diketahui 3 titik A, R, S yang berlainan dan tidak segaris ada padanan T yang didefinisikan sebagai berikut. TA dengan A, TP dengan P aksen sehingga P titik tengah dari AP aksen. Yang pertama, lukislah R aksen sama dengan TR, lalu lukislah Z sehingga TZ sama dengan S, dan buktikan apakah T suatu transformasi. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke penyelesaian contoh soal. Dari soal diketahui bahwa terdapat titik A, R, dan S yang berlainan dan tidak segaris, dan didefinisikan bahwa A sama dengan TA dan TP sama dengan P aksen, maka P berada di tengah AP aksen. Lalu lukislah R aksen sama dengan TR. Pada garis ini bahwa P berada di tengah AP aksen, maka kita perpanjang dari titik R ke sini, maka kita dapati juga R aksen sama dengan TR. Lalu kemudian lukis Z hingga TZ sama dengan S. Maka kita lukis ke sini, dan ini adalah titik S tadi, maka Z merupakan prapeta dari S. Begitu juga dengan P merupakan prapeta dari P aksen dan R merupakan prapeta dari R aksen. Lalu berikutnya yaitu apakah T suatu transformasi? Maka mari kita selidiki apakah T surjektif dan apakah T injektif. T surjektif jika setiap Y anggota dari V terdapat prapeta X sehingga Y sama dengan TX. Gitu, misalkan jika Y sama dengan A, maka prapetanya adalah A sendiri, karena pada soal terdapat TA sama dengan A. Apabila Y tidak sama dengan A, maka terdapat X tunggal dengan X anggota AY sehingga AX sama dengan AY. Diperoleh X adalah titik tengah. X adalah titik tengah AY, artinya Y sama dengan TX. Maka setiap Y anggota V terdapat prapeta X sehingga Y sama dengan TX. Maka terbukti transformasi ini
maka terbukti T adalah surjektif. Baiklah, selanjutnya kita selidiki apakah T injektif. Ambil titik P tidak sama dengan A, Q tidak sama dengan A, dan P tidak sama dengan Q. Maka PQA tidak segaris. Kita andaikan TP sama dengan TQ, oleh karena TP anggota dari AP dan TQ anggota dari AQ. Maka dalam hal ini, AP dan AQ memiliki dua titik sekutu, yaitu A. Dan TP sama dengan TQ. Ini berarti garis AP dan AQ berimpit, sehingga mengakibatkan Q anggota AP dengan kata lain PQA segaris. Seperti di sini P sama dengan TQ, dan di sini P dan Q, dan di sini adalah A. Maka PQA segaris. Ini suatu kontradiksi dengan pernyataan PQA tidak segaris, pengandaian salah, sehingga TP sama dengan TQ. Maka T terbukti injektif. Karena T surjektif dan T injektif, maka dapat disimpulkan bahwa T transformasi. Baiklah, saya Sofia Devira akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu pembuktian transformasi dengan contoh soal. Misalnya, Y elemen V, perpetaan T dengan daerah asal V dan daerah nilainya juga V. Jadi, T, V, maka hasilnya juga V. Didefinisikan sebagai pertama, TY sama dengan Y. Kedua, apabila P tidak sama dengan Y, maka TP sama dengan Q. Dengan Q tidak titik tengah garis YP. Pertanyaannya yaitu, apakah T merupakan transformasi? Baiklah, kita lanjutkan pembuktian transformasi dari soal tadi. Dapat kita ketahui aturan pertama yaitu jika TY maka sama dengan Y. Dan aturan kedua yaitu jika P tidak sama dengan Y, maka TP sama dengan Q, dengan Q merupakan titik tengah garis YP. Dapat kita ketahui bahwa misalkan titik Y sama dengan Y aksen, maka bayangan Y aksen bayangan Y atau Y aksen itu merupakan dirinya sendiri. Misalkan kita tentukan titik lainnya, misalnya di sini kita misalkan titik P dan kita hubungkan titik Y dengan titik P, sehingga titik tengah atau P aksen merupakan pemetaan dari garis YP. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah aturan tersebut atau dari soal tersebut merupakan surjektif atau injektif. Pertama, kita akan menentukan untuk surjektif terlebih dahulu. Kita misalkan di sini titik Y sama dengan Y aksen sesuai dengan aturan pertama. Dan kita juga misalkan di sini misalnya titik O aksen, di mana titik O aksen merupakan elemen dari kodomain. Selanjutnya kita membuktikan apakah
O aksen merupakan pemetaan atau bayangan pada domain. Dari soal ini, kita dapat melihat pada aturan kedua, di mana jika P tidak sama dengan Y, maka TP sama dengan Q, dengan Q merupakan titik tengah garis YP. Sehingga kita hubungkan terlebih dahulu titik Y dengan titik O, dan kita perpanjang, di mana panjang titik Y dengan titik O akan sama dengan perpanjangan titik O aksen dengan titik O. Sehingga kita dapatkan dari sini dapat kita dapatkan, di mana dapat kita ketahui bahwa jarak titik Y ke titik O aksen akan sama dengan jarak titik O aksen ke O, sehingga membentuk garis YO, di mana O aksen merupakan titik tengah dari garis YO. Sehingga C aksen mempunyai bayangan atau prapeta di mana C aksen merupakan pasangan dari A atau C aksen merupakan pasangan dari C. Sehingga O aksen mempunyai bayangan atau prapeta di mana O aksen merupakan bayangan dari Y atau O aksen merupakan bayangan atau pemetaan dari O. Selanjutnya, kita akan buktikan apakah soal tersebut injektif, di mana injektif harus mempunyai pasangan tepat satu pasangan atau tidak boleh lebih dari dua pasangan. Misalkan di sini kita dapatkan titik Y sesuai dengan aturan 1, maka titik Y akan sama dengan titik Y aksen. Selanjutnya kita misalkan di sini ada titik D aksen, di mana titik aksen merupakan titik tengah. Maka dapat kita perpanjang garis dari titik Y ke titik D
di mana panjang garis tersebut harus sama panjang dengan jarak titik Y ke titik D. Maka kita misalkan di sini titik D. Dari sini, apakah di sini terdapat titik lain selain titik D? Misalkan di sini kita letakkan titik N. Misalkan di sini terdapat titik N, maka titik D aksen tidak dapat kita katakan sebagai prapeta atau titik tengah dari garis Y ke D, karena tidak mungkin terdapat dua titik pada titik tengah garis Y ke D. Sehingga jika kita ingin mengambil titik tengah, maka kita akan memperpanjang lagi garis dari titik N ke titik selanjutnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa titik N tidak merupakan titik tengah garis Y ke D, sehingga terbukti bahwa pada soal merupakan injektif, sehingga dari soal dapat kita ketahui bahwa T merupakan transformasi karena memiliki sifat surjektif dan injektif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang lain, yaitu buktikan apakah f fungsi x, y sama dengan min x, min y merupakan transformasi. Baiklah, sebelumnya kita harus membuktikan dulu apakah ini merupakan injektif atau subjektif. Pertama kita akan buktikan injektif terlebih dahulu. Di mana x1, y1 tidak sama dengan x2, y2, sehingga fungsi x1, y1 tidak sama dengan fungsi x2, y2. Mana ini merupakan aturan atau bentuk dari injektif. Selanjutnya kita asumsikan bahwa fungsi x1, y1 itu sama dengan fungsi x2, y2, sehingga x1, y1 dari soal kan dapat ketahui bahwa fungsi x, y itu sama dengan min x, min y. Jadi di sini dapat kita tulis dari fx1, y1 itu menjadi min x1, min y1 sama dengan min x2, min y2. Sehingga kita dapatkan bahwa min x1 sama dengan min x2, negatifnya sama-sama hilang, maka min x1 sama dengan x2, atau
min Y1 sama dengan min Y2, sehingga Y1 sama dengan Y2. Maka kita dapatkan bahwa X1, Y1 itu akan sama dengan X2, Y2. Dari sini dapat kita lihat bahwa asumsi kita ini salah. Karena seharusnya fx1, y1 itu tidak sama dengan fx2, y2. Maka terbukti bahwa fx1, y1 tidak sama dengan fungsi x2, y2. Selanjutnya kita buktikan apakah hal tersebut merupakan surjektif. Sini dapat kita buat x1, y1 sama dengan x aksen, y aksen kan sama dengan fungsi x, y. Sehingga dapat kita buat x aksen, y aksen itu sama dengan min x, min y. Maka x aksen sama dengan min x atau y aksen sama dengan min y. X aksen sama dengan min x itu dapat kita ubah jadi x sama dengan min x, min x sama dengan min x aksen, y sama dengan negatif y aksen. Maka pernyataan ini merupakan surjektif karena untuk setiap x aksen, y aksen tepat pada x, y di mana x sama dengan min x aksen dan y sama dengan min y aksen. Maka f x, y sama dengan min x, min y merupakan transformasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.